Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Indah Rusdi. Pada kali ini kita akan membahas soal-soal simulasi ujian nasional tahun 2019 mata pelajaran IPA. Langsung saja soal. Baiklah, mari kita lanjut. Nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Gambar 1 metamorfosis katak. Gambar 2 ini metamorfosis dari ubur-ubur. Nomor 3 metamorfosis kupu-kupu. Ciri-ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh peristiwa yang dialami hewan-hewan pada gambar tersebut adalah A. Bergerak, beradaptasi dan tumbuh. B. Irritabilitas, bergerak dan membutuhkan nutrisi. C. Beradaptasi, respirasi dan bereproduksi. D. Tumbuh, berkembang dan bereproduksi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah tumbuh, berkembang dan bereproduksi, bagian D. Baiklah, lanjut nomor 25. Dampak negatif dari pemanfaatan bioteknologi terhadap kondisi lingkungan adalah A. Berkembangnya tanaman transgenik mengganggu kesuburan tanah. B. Meningkatnya bakteri yang dimanfaatkan dalam proses bioteknologi. C. Munculnya serangga mutan yang tahan terhadap insektisida. D. Meningkatnya keanekaragaman hayati dalam lingkungan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Munculnya serangga mutan yang tahan terhadap insektisida. Lanjut nomor 26. Perhatikan gambar ekosistem danau berikut. Interaksi yang terjadi antara katak dengan capung pada ekosistem tersebut adalah A. Simbiosis komensalisme. B. Simbiosis mutualisme. C. Kompetisi, D. Predasi. Jadi antara katak dan capung, ingat ya, katak itu memakan capung, adanya predator dengan yang dimangsa. Jadi jawabannya adalah predasi. Sedangkan kalau simbiosis komensalisme ini satu diuntungkan, satu tidak apa-apa. B. Simbiosis mutualisme, saling menguntungkan ya. C. Kompetisi ini persaingan antar dua makhluk hidup. Baiklah, lanjut. Nomor 27. Akibat banjir bandang yang melanda wilayah suatu desa, banyak dijumpai dahan dan ranting pepohonan berserakan. Salah satu upaya yang dilakukan masyarakat adalah dengan mengumpulkan dan membakar ranting-ranting tersebut. Upaya tersebut jika dilihat dari aspek lingkungan memiliki dampak, diantaranya A. Abu sisa pembakaran banyak mengandung bahan anorganik yang bermanfaat untuk menurunkan derajat keasaman tanah serta menjadi pupuk. B. Asap yang dihasilkan saat pembakaran akan menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan menimbulkan masalah kesehatan organ pernapasan. C. Pohon dan ranting yang dibakar lebih cepat untuk membersihkan sisa banjir daripada ditimbun tanah. D. Pembakaran pohon dan kayu tidak akan efektif karena kayu masih basah terkena banjir. Jawaban yang paling tepat adalah B. Asap yang dihasilkan saat pembakaran akan menyebabkan terjadinya pencemaran udara karena udara akan mengandung CO2 atau karbon dioksida yang banyak dan menimbulkan masalah kesehatan organ pernafasan. Oke, lanjut 28. Berdasarkan hasil pengamatan, ternyata belalang yang berwarna hijau lebih dapat bertahan hidup di padang rumput hijau dibandingkan belalang berwarna kuning. Hal ini terjadi karena A. Belalang berwarna kuning mudah terlihat oleh pemangsa. B. Belalang berwarna hijau mempunyai sayap sehingga mudah terbang menghindar. C. Belalang berwarna kuning tersamarkan oleh warna rumput yang hijau. D. Belalang warna hijau lebih mudah mendapatkan makanan. Jawaban yang paling tepat berdasarkan hasil pengamatan di atas adalah belalang berwarna kuning mudah terlihat oleh pemangsa, sedangkan warna hijau tersamarkan ya.
Baiklah, lanjut nomor 29. Perhatikan dua skema jaring-jaring makanan. Apabila populasi ular di masing-masing ekosistem tersebut habis karena diburu, ekosistem yang lebih stabil beserta alasannya adalah A. Ekosistem sawah karena masih ada populasi katak yang akan menggantikan perang ular dan dalam ekosistem. B. Ekosistem kebun karena ular bukan sebagai karnivor puncak sehingga ular tidak memiliki predator lain. C. Ekosistem sawah karena ular sebagai karnivor puncak sehingga ular tidak memiliki predator lain. D. Ekosistem kebun karena masih ada populasi musang yang akan menggantikan perang ular dalam ekosistem. Perhatikan katanya ular ini habis diburu. Di sini kan ada ekosistem kebun, di sini ekosistem sawah. Kira-kira ekosistem apa yang lebih stabil jika ularnya itu diburu? Jadi jawabannya yang paling tepat adalah D. Ekosistem kebun karena masih ada populasi musang yang akan menggantikan perang ular dalam ekosistem. Perhatikan ya, katak-katak ini yang dimakan oleh ular. Jika tidak ada ular, maka digantikan oleh musang. Jadi pembahasan yang paling tepat untuk nomor 29 adalah D. Untuk pembahasan A, ekosistem sawah karena masih ada populasi katak yang akan menggantikan perang ular dalam ekosistem. Ini salah ya. Kalau misalkan populasi katak itu banyak, maka kataknya ini tidak ada yang memakan. Artinya tidak ada predatornya. Kemudian B, ekosistem kebun karena ular bukan sebagai karnivor puncak sehingga ular tidak memiliki predator lain. Oke, ini salah ya. Dari kata tidak memiliki predator lain. Salah ya. C, ekosistem sawah karena ular sebagai karnivor puncak sehingga ular tidak memiliki predator lain. Ini juga salah ya. Karena kenapa? Memang dia karnivor puncak. Kalau tidak ada predator puncak, otomatis yang lain juga akan bertambah banyak. Jadi jawaban yang paling betul adalah D. Ekosistem kebun karena masih ada populasi musang yang akan menggantikan perang ular dalam ekosistem. Baiklah, nomor 30. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada arteri, ciri-ciri dari arteri dan pembuluh darah vena. Ciri-ciri pembuluh darah arteri dan vena yang benar ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4. Nah, sebelum kita menjawab nomor 30, kita lihat pembahasan dulu ya. Di sini ada perbedaan arteri dan vena dalam peredaran darah. Ciri-cirinya untuk dinding pembuluh, arteri itu tebal dan elastis, sedangkan vena tipis dan tidak elastis. 2. Arah alirannya dari jantung menuju organ kecuali arteri pulmonalis atau arteri yang menuju paru-paru. Kalau vena dari organ menuju jantung kecuali vena pulmonalis. Letaknya itu di dalam, jauh dari permukaan kulit, sedangkan vena itu dekat dengan permukaan kulit. Aliran darahnya kalau arteri itu cepat, vena itu lambat. Denyutan itu kalau arteri terasa, kalau vena itu tidak terasa. Katup kalau arteri itu satu di dekat jantung, sedangkan vena itu banyak di sepanjang pembuluh darah. Bila terjadi luka, kalau arteri itu dapat memancar keluar, itu darahnya dapat memancar keluar, sedangkan vena darah tidak memancar tetapi menetes. Nah, dari pernyataan ini, arteri itu tebal dan elastis. Salah ya. Vena itu tipis dan tidak elastis. Tipis dan tidak elastis.
Oke, nomor 1 Vena sedangkan ini salah ya. Oke, pada nomor ini salah. Nomor 2 aliran darah dari organ menuju jantung, dari jantung menuju organ. Ini salah ya. Letaknya di dalam, jauh dari permukaan kulit. Vena dekat permukaan kulit, betul ya. Katupnya cuma 1. Kalau vena banyak, jadi bertukar ya. Jawabannya adalah nomor 3. Ya, jawabannya tidak ada. Di sini kenapa salah? Karena ada kata tipis, seharusnya tebal dan elastis ya. Baiklah, sekian pembahasan untuk nomor 24 sampai 30. Semoga bermanfaat. Untuk pembahasan berikutnya ikuti saya di channel Nur Indah Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.